Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Bapak lanjutkan ya persamaan kuadrat untuk kelas 9 ya. Untuk kelas 9 Bapak lanjutkan sebentar dulu. Ini kayaknya enggak udah bagus. Setelah kita mengetahui ya bahwa persamaan kuadrat ini ya, Bapak ulang sedikit di sini persamaan kuadrat yang mana di situ persamaan umum kuadratnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara. Pertama yaitu dengan memfaktorkan ya. Ini Om sekedar mengulang doang ya. Jadi kalian buat X titik-titik X titik-titik begitu kan? Ya kan, lalu yang kedua itu dengan cara yang nomor 2 itu dengan menggunakan rumus, yaitu rumus ABC ya, dimana kalian jelas di sini harus menghafal di luar kepala. Rumus ABC itu adalah ya min B plus minus di sini X12 nya ya, plus minus akar B kuadrat min 4AC ya, ini di dalam akar dibagi semua di sini, berarti dibagi 2A. Dan lalu yang ketiga adalah yang ketiga dengan kuadrat sempurna ya, dimana untuk penyelesaian kuadrat sempurna ini kalian harus membuat A-nya sama dengan 1 terlebih dulu ya kan. Baiklah, di sini Om akan mengulang dengan memberikan satu contoh soal di mana persamaan kuadrat tersebut akan diselesaikan dengan ketiga cara tersebut. Misalnya ya, selesaikan atau tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ini contoh langsung ya. Tentukan akar-akar PK persamaan kuadrat ya, misalnya 2x kuadrat min 7x. Sebentar ya, Om karena harus hitung dulu di sini. Sebentar ya. Ini misalnya 18 dikurangi 21 plus 3 begini. Atau jangan 8x deh ininya ya. Atau 8x. 8x ininya berarti 18 dikurangi 24 berarti ditambah 6 ini. Ya. Ditambah 6. 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6 ya, dimana kalian ini disuruh menyelesaikan soal seperti ini, yaitu dengan ketiga cara tersebut. Pertama ya, kita akan memfaktorkan ini ya. Kalian ingat kalau misalkan sekarang di sini ya ininya merupakan bilangan genap semua, berarti kalian bisa merubah ini dengan membagi 2 ya, menyederhanakannya dengan membagi 2. Atau dengan kata lain, ini pun bisa langsung kita kerjakan dengan cara kuadrat sempurna, ya kan? Oke, Om akan mengerjakan soal ini dengan kuadrat sempurna terlebih dulu, nomor 3 ya. Karena ketentuannya kuadrat sempurna ini, awas di sini Om memberitahukan di sini buat A sama dengan 1 terlebih dulu ya. Baru kita bisa membuat persamaan kuadrat tersebut ya, dicari akar-akarnya dengan menggunakan kuadrat sempurna. Baiklah anak-anak. Nah, di sini langsung aja contoh 2x kuadrat min 8x plus 6 sama dengan 0 ya. Cara pertama yaitu Om akan mengerjakan hal ini dengan kuadrat sempurna. Berarti otomatis di sini karena memang syaratnya dibuat dulu A-nya sama dengan 1, sedangkan kita tahu di sini A-nya sama dengan 2 ya kan. Jadi dibagi 2 semua. Jadi ini dibagi 2 sehingga persamaan ini menjadi x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0 ya kan. Nah, setelah itu kalian bisa lihat ya, kalian buat ini x kuadrat di sini ya, dimana isi daripada ini itu adalah setengah dari B ya.
kalian tahu ini A-nya sudah 1 dan B-nya sama dengan min 4 dan C-nya sama dengan 3. Karena aturan persamaan kuadrat itu memang seperti itu anak-anak ya. Kurung X titik-titik, di mana titik-titik ini diisi dengan setengah daripada min 4 ini. Setengah kali min 4 itu sama dengan min 2, ya kan? Nah, setelah itu kalian tahu ya di sini kalau misalnya kalau diuraikan ini sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Jadi ini harus dikurangi dulu oleh ini kuadrat. Ya, yang mengisinya titik-titik ini dikuadratkan. Ya, harus dikurangin, itu syaratnya. Karena ini min 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya. Jadi dikurangin 4 ditambah 3 sama dengan 0. Ya kan? Nah, lalu kalian turunkan di sini X min 2 kuadrat. Kalian jumlahkan ini min 4 ditambah 1 sama dengan 1 kan. Berarti min 1 sama dengan 0. Jadi X min 2 kuadrat. Pindahkan min 1-nya ke ruas kanan sama dengan 1. Nah, sekarang hilangkan hilangkan kuadratnya ya, yang menyebabkan di ruas kanan itu harus diakarkan dan harus pakai plus minus ya. Jadi di sini sekali lagi kuadrat ini dihilangkan, lalu di kanannya itu dipakai akar, akan tetapi kalian jangan lupa harus pakai plus minus. Jadi kalian tulis lagi di sini X min 2 tanpa kuadrat, tetapi di kanannya ingat ini harus pakai plus minus akar daripada 1 ya. Oke. Nah, setelah itu kalian tahu bahwa akar 1 itu adalah 1 dan min 1. Jadi kalian tulis ini berarti langsung terdapat 2 kemungkinan jawaban. Di mana nomor 1 adalah X min 2. Oh ya, sebelum itu pindahkan dulu ya min 2-nya ke kanan. Berarti X sama dengan tadinya min 2 jadi positif 2. Jadi plus minus akar 1 ditambah 2. Sehingga kalian bisa mendapatkan 2 nilai dari ini. Pertama X1 kalian menggunakan plus ya. Akar 1 kita tahu bahwa akar 1 itu adalah sama dengan 1 ya. Berarti X1-nya di sini plus dulu plus 1 ya, dari akar 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sedangkan untuk X2-nya itu sama dengan kita menggunakan minus ya. Min 1 ditambah 2. Jadi sama dengan 1. Inilah dia anak-anak, akar-akarnya 3 dan 1. Itulah dia cara kuadrat sempurna. Sekarang yang kedua ya, kalian harus menggunakan rumus di sini ya. Tidak masalah di sini, masalah dibagi 2 dulu sama saja ya. Jadi kalian mau menggunakan yang atas maupun yang bawah, menggunakan rumus itu langsung saja ya. Katakanlah di sini kita tidak mesti membagi ini dengan 2. Berarti kita tulis lagi di sini 2x kuadrat min 8x ya ditambah 6 sama dengan 0. Berarti di sini kita tentukan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 8 dan C-nya sama dengan 3, ya kan? Nah, sebetulnya lebih bagus lagi kalian bagi 2. Apa sebabnya? Karena jadi nantinya A-nya tidak terlalu besar, tapi sudahlah, nggak apa-apa ya. Ini tidak mesti dibagi 2, langsung saja kalian tentukan A, B, dan C-nya. Lalu kalian masukkan kepada rumus. Jadi X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Begitu kan? Oke, per 2A. Ya kan? Nah, setelah itu kalian tahu B-nya sama dengan min 8. Min 8 jadi positif 8. Ya kan? Plus minus akar B kuadrat berarti min 8 kuadrat itu sama dengan min, kalau dikuadratkan jadi positif berarti 64 dikurangi 4. Ya kan? 4AC, A-nya 2, C-nya 3. Jadi min 4 kali 2 dikurungin kali 3 dibagi 2 kali A. A-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2. Lalu ini menjadi sama dengan 8 plus minus akar 64 dikurangi 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 ya. 4 kali 2 itu sama dengan 8, 8 kali 3 itu sama dengan 24. Sebentar ya. B kuadrat min 4. Oh sorry. Om salah ini ya. Ini C-nya 6. Masya Allah. Ini C-nya 6 ya. Salah pantesan Om ini kata Om. Oke, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC berarti min 8 kuadrat 64 ya. Dikurangi 4.
A-nya 2, C-nya 6 ini ya. Sorry. Oke, jadi min 4 kali 2 min 8 kali 6 min 48 ya, min 48 dibagi 4 di sini ya kan. 64 dikurangi 48 itu sama dengan 16 ya. 16 kan. Ini dijadikan ke 50 aja 2. 2 ditambah 14 berarti 16. Kalian tahu bahwa akar 16 ini kalian tulis lagi di sini 8 plus minus akar 16 dibagi 4. Ya sudah selesai. Ketemu ya. Oke. Oke, Bapak ke sebelah sini. Kalian lihat 8 plus minus akar 16 itu 4. Jadi kalian tulis lagi 8 plus minus 4 dibagi 4. Ya udah. Berarti langsung bisa diketahui X1 X2-nya. Di mana X1-nya menggunakan plus, 8 plus 4 dibagi 4. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini X1-nya. Sedangkan X2-nya kalian menggunakan minusnya. 8 dikurangi 4 dibagi 4. 8 kurang 4 dibagi 4. 4 per 4 jadi X2-nya sama dengan 4 per 4 alias 1. Ya, kalian bisa lihat bahwa isinya adalah sama. Ya, itu adalah cara kedua. Ya, kalian harus hafalkan rumusnya. Ingat, kalau memang di sini bisa disederhanakan dengan dibagi dengan sebuah angka, kalian bisa menyederhanakan persamaan ini. Ya, sehingga pada saat kalian menggunakannya dengan rumus, angka-angka ini tidak terlalu besar ya, tapi Om di sini tidak mengganti, nggak apa-apa ya, sama saja sebetulnya. Oke, dan yang cara ketiga yaitu dengan cara memfaktorkan. Oke. Membuka lagi di sini. 2x kuadrat plus minus apa plus tadi ya? Sebentar Om lihat dulu. 2x kuadrat min 8x plus 6 ya. Min 8x plus 6. Oke. Nah, ini sama dengan 0 ya. Oke. Di sini Om bilang tadi kalau memang bisa disederhanakan dengan dibagi sebuah angka atau sebuah bilangan, kalian sederhanakan. Berarti kita bisa bagi ini menjadi dibagi 2 semua. Berarti persamaan ini menjadi x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, barulah kalian uraikan ini x titik x titik. Nah, kalian harus ingat ya. Berapakah dua buah angka di sini jika ditambahkan itu sama dengan min 4 ya, dikalikan sama dengan 3 ya. Oke, kalian lihat di sini ya, kita tahu bahwasanya 3 itu ya, faktor-faktornya adalah 1 kali 3. Di samping positif dua-duanya, kalian bisa juga merubah ini menjadi min 1 kali min 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Min 1 kali min 3 pun sama dengan 3. Nah, kalian lalu jumlahkan ini dan harus sama dengan min 4. Ya kan? 1 ditambah 3, 4 salah berarti. Nah, yang benar yang kedua ya. Min 1 ditambah min 3 sama dengan min 4. Jadi isikan ini ke sini ya kan? Sehingga persamaan ini menjadi X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan di sini X min 1 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 1. Lalu yang X keduanya, X2-nya, ini X2 min 3 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 3. Begitulah anak-anak ya, ulangan dari Om di sini ya, supaya kalian pelajari lagi ya. Di samping itu pun ya, ada persamaan kuadrat yang tidak sempurna ya. Oke, Om ulang dulu di sini sedikit ya, seperti misalkan sekarang x kuadrat min 5x plus 6 ya. Kita tahu bahwa ini merupakan persamaan kuadrat yang sempurna, dalam artian bahwasanya A-nya ada nilainya, B-nya ada nilainya, dan C-nya ada nilainya ya kan. Kalau sekarang misalnya konstantanya tidak ada, misalnya kayak gini, 2x kuadrat ya, min 8x sama dengan 0. Kalian harus ingat kalau C-nya tidak ada ya, jadi ini cuma ada A dan B-nya doang. Untuk ya mengetahui tentang akar-akarnya, syaratnya ini harus berbeda tanda ya kan. Jadi ini kan positif
positif 2, sedangkan ini min 8. Nah, itu bisa dikerjakan ya. Jadi tidak bisa satu tanda, ini positif ya. Nah, kalau ini negatif, ini bisa langsung dikerjakan dengan cara kalian pindahkan min 8x ke ruas kanan. Jadi 2x kuadrat sama dengan 8x, ya kan? Bagi x dua-duanya di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, sehingga ini dibagi x menjadi 2x, ini dibagi x menjadi 8, sehingga kalian tahu x-nya itu sama dengan 8/2 atau 4. Oke? Nah, atau bisa juga ya, bisa juga di sini kalian keluarkan 2x-nya, ya kan? 2x dalam kurung. Nah, 2x kali berapa? Ngikutin ini. Jadi kalau ininya 2x kuadrat, kalian langsung 2x, ya kan? Lalu karena ini akan didistributifkan, berarti 2x kuadrat dibagi 2x itu berarti x, ya. Dalam kurung x dikurangi, nah 2x kali berapa? Menjadi min 8x, berarti kali 4. Begitu ya, sama dengan 0. Ini sudah pasti nilainya 0. 2x sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 0. Sedangkan akar yang kedua, x min 4 sama dengan 0, berarti x2-nya sama dengan 4. Ya, bentuk seperti ini selalu mempunyai salah satu akarnya 0. Ya, kalian ingatkan ya, itu sekedar mengulang di sini, jadi biar kalian nanti belajar. Dan lalu yang selanjutnya yaitu syaratnya, ingat ya, di sini syarat ya, A dan B-nya harus berlainan tanda ya, berlainan tanda. Kalau tidak berlainan tanda ya, misalnya seperti ini ya, 2x kuadrat ditambah 7 sama dengan 0, ya kan? Ini tidak bisa dikerjakan karena berapapun kalian memasukkan x ini dengan bilangan-bilangan, maka hasilnya tidak mungkin sama dengan 0, ya. Ini tuh lihat, 2x kuadrat plus 7-nya pindahkan ke kanan, berarti x kuadrat itu sama dengan min 7 dibagi 2. Berapapun bilangan jika dikuadratkan pasti nilainya positif. Sedangkan ini sama dengan min 7/2. Berarti di sini tidak ada akarnya ya, tidak mempunyai akar di sini ya. Tidak mempunyai akar. Baiklah, anak-anakku sekalian, dan yang lalu yang satu lagi ya, ini kalau tadi bentuknya itu tanpa C, sekarang tanpa B. Contohnya seperti misalkan x kuadrat min 5 sama dengan 0. Berarti di sini hanya ada A-nya, A1, A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan min 5. Nah, ini sama ya dalam hal ini. Jadi kalau misalkan sekarang berbeda tanda, itu nggak mungkin tidak ada hasilnya. Berarti di sini cara penyelesaiannya adalah x kuadrat min 5. Ya, kalau bentuknya seperti ini anak-anakku sekalian, ini kalian bisa menggunakan A min B kali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat, ya kan? Jadi x kuadrat min 5 ini bisa kalian rubah menjadi x kuadrat min akar 5 kuadrat, ya. Karena ada rumus ini, kalian lihat, A kuadrat min B kuadrat, x kuadrat min akar 5 kuadrat. Ini bisa diuraikan menjadi x min akar 5 kali x plus akar 5, begitu ya. Sehingga didapatkan x1-nya itu sama dengan akar 5 dan x2-nya sama dengan min akar 5, ya kan? Ini dari x min akar 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan akar 5. Begitupun dengan ini, x plus akar 5 sama dengan 0, berarti x2-nya sama dengan min akar 5. Begitu anak-anak ya. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang diskriminan ya. Diskriminan ini gunanya ya, diskriminan atau D ini gunanya untuk menentukan apakah suatu persamaan kuadrat ini mempunyai satu akar, dua akar, atau tidak mempunyai akar. Kalau diskriminannya yang mempunyai rumus B kuadrat min 4AC, ya kan? Jika diskriminannya sama dengan 0, maka dia mempunyai satu akar. Dia punya satu akar, ya kan? Nah, kalau misalkan D-nya kurang dari 0, ini berarti tidak punya akar atau akarnya imajiner. Dan lalu
D-nya itu lebih besar 0, berarti ini punya dua akar berbeda. Punya dua akar berbeda. Ya, kita bisa buktikan sekarang latihan. Contoh misalnya ya di sini. Contoh 3x kuadrat min 5x ditambah 2 sama dengan 0. Ya kan? Oke, kalian lihat di sini ya. 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti diskriminannya ya. Jadi pertanyaannya seperti ini ya. Tentukanlah apakah persamaan kuadrat ini mempunyai satu akar atau tidak punya akar atau punya dua akar berbeda dengan cara menghitung diskriminannya ya di sini. Oke, langsung saja. Berarti kalian tulis di sini A sama dengan 3, B-nya sama dengan min 5, dan C-nya sama dengan 2. Sehingga kalian bisa memasukkannya ke rumus B kuadrat min 4AC. Ya, B kuadrat min 4AC. Kalian bisa lihat di sini B-nya sama dengan min 5, min 5 kuadrat 25. Dikurangi 4, dikali 3, dikali 2. Sehingga 25 dikurangin 12 kali 2, 24 sama dengan 1. 1 adalah lebih besar daripada 0, sehingga ini bisa dipastikan mempunyai dua buah akar yang berbeda. Ya kan anak-anakku sekalian. Oke. Nah sekarang kita buktikan ini selesaikan. Cari akar-akarnya, betul tidak dia mempunyai dua akar. Kita menggunakan dengan cara pemfaktoran. Karena ini 3 berarti harus pakai sepertiga dulu. Awas ya, ini 3x titik-titik 3x titik-titik ya. Lalu ini dikalikan dengan 2 anak-anak ya. Untuk perkaliannya, berapakah dua buah bilangan jika dikalikan sama dengan 6? 3 kali 2 6 ya. Jika ditambahkan sama dengan min 5. Ya kan? Kalian uraikan 6 itu sama dengan 1 kali 6 ya kan? 2 kali 3 ya. Atau bisa juga min 2 kali min 3. Nah, inilah dia akarnya ya. Bukan akarnya, maksudnya untuk mengisi ya pemfaktoran ini ya. Kalian tahu di sini karena harus sama dengan B ya, penjumlahannya ya, dan perkaliannya sama dengan 6. Jadi inilah dia untuk mengisi titik-titik ini. Sehingga kalian tulis lagi. Sebetulnya sepertiga ini tidak diperlukan pada saat kalian disuruh menentukan akarnya doang, kecuali ya ada suruhan guru bahwa kalian itu harus memfaktorkan ini secara sempurna, ya kan? Nah, jadi ini sebetulnya tidak pengaruh begitu ya, tapi tetap kalian harus menulisnya di sini ya. Kalian masukkan tadi min 2 dengan min 3, berarti 3x min 2, 3x min 3 sama dengan 0. Karena kalian sudah tahu min 2 dan min 3-nya dari memfaktorkan 6 ini, ya kan? Karena min 2 kedua akar tersebut harus sama dengan min 5. Jadi kalian pilih min 2 dan min 3. Sehingga didapatlah di sini 3x min 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan pindahkan min 2-nya ke kanan 2. Jadi x-nya sama dengan 3-nya ke bawahin 2/3, ya kan? Oke, yang ini 3x min 3 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 3. Jadi x-nya sama dengan 3-nya pindahin ke bawah 3/3 alias sama dengan 1. Jadi isinya 2/3 dan 1. Ya, ternyata terbukti anak-anak ya. Dari melihat diskriminan, ternyata tadi kan kita menghitung diskriminannya itu sama dengan 1 alias lebih besar daripada 0. Tadi kata ketentuan, jika diskriminannya lebih besar 0, maka pasti dia mempunyai dua akar berbeda. Dan ternyata terbukti. Begitu anak-anak ya. Oke, nanti latihannya insya Allah Om kasih ya. Tapi yang penting di sini kalian pelajari dulu caranya, ingatkan ya cara-cara menyelesaikannya. Lalu yang terakhir di sini cara menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Ya, misalnya begini ya. Menentukan PK jika akar-akarnya diketahui ya. Oke, ini gampang sekali ya. Misalkan tentukanlah PK jika akar-akarnya 1 min 2 dan setengah misalkan ya. Oke ya. Nah, di sini cara untuk menentukan persamaan kuadrat di mana di situ ditentukan diketahui akar-akarnya min 2 dan setengah. Kalian hanya tinggal menggunakan ini lagi sama ya. Awas,
di sini karena min 2 ini harus di tandanya harus dibalik. Kalau ini min jadi plus berarti kan? Berarti X plus 2 ini positif berarti min setengah. Begitu anak-anak, sama dengan 0. Nah ini belum selesai, kalian harus mengalihkan ini semua, ya kan? Oke, kita kali-kalikan ya. Berarti ini itu sama dengan ini kali ini ditambah ini kali ini min setengah ditambah kali ini 2 kali X ditambah 2 kali min setengah. Ya, kalian kali-kalikan berarti X kuadrat X kali min setengah X tambah 2 kali X tambah 2X ya, 2 kali min setengah min 1 sama dengan 0 ya. Nah, kalian lihat di sini min setengah X ditambah 2X itu sama dengan 1 setengah X. Ya, jumlahkan oleh kalian yang sejenisnya. Jadi X kuadrat plus 1 setengah X dikurangin 1 sama dengan 0. Inilah dia persamaan kuadratnya, ya kan? Karena di sini yang lebih baku itu harus dalam bulat, bilangan bulat ya, di sini bilangan bulat, sedangkan ini adalah pecahan campuran. Kalian bisa dikalikan ini oleh 2 ya. Kalikan ini dengan 2 sehingga menjadi persamaannya 2x kuadrat 1 setengah kali 2 itu 3x min 1 kali 2 min 2. Sehingga inilah persamaan kuadrat yang dimaksud ya. Itu anak-anak ya. Menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui ya. Oke, sekarang cara kedua. Cara kedua ya. Atau sekali lagi latihan Om di sini. Tentukanlah PK jika akar-akarnya misalkan ya, akar-akarnya min 5 dan 2 misalkan ya. Kalian harus ingat, awas, kalian langsung aja bikin ini X begini dan ini minuskan atau lawan dari tanda ini. Kalau ininya min 5 berarti ininya harus plus 5. Begitupun dengan 2, karena ini plus berarti jadi negatif 2. Kalian kali-kalikan sudah begini, gampang kan? Oke, berarti ini X kuadrat min 2X 5 kali X ditambah 5X 5 kali min 2 min 10 sama dengan 0. Nah, kalian ini jumlahkan karena merupakan suku sejenis. Min 2X ditambah 5X berarti 3X, ya kan? Jadi X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Begitu ya. Oke, nah sekarang Bapak akan memberikan cara yang lebih cepat lagi. Caranya seperti